Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mulai untuk kuliah kali ini. Ini adalah biomolekul terakhir yang akan kita pelajari dari 4 biomolekul di biokimia, yaitu asam nukleat. Asam nukleat ini adalah makromolekul atau biomolekul yang mengandung semua informasi yang diperlukan untuk aktivitas maupun reproduksi sel. Jadi kenapa kemudian orang tua itu bisa mirip dengan anaknya? Itu terjadi karena asam nukleat. Kenapa sekarang lagi rame virus bisa memperbanyak diri, memproduksi virus yang identik, itu karena asam nukleat. Ya, jadi kalau untuk organisme tingkat tinggi kita mengenal yang namanya DNA. Nah, sekarang populer tuh ya, ada yang namanya tes DNA. Nah, ada yang mau ikutan tes DNA? Lulus nggak coba? Nah, itu nanti kita bahas juga ya. Jadi, jangan sampai nanti udah belajar biokimia, ibunya nonton sinetron, tes DNA, ntar kita tes DNA yuk coba. Nah, ini harus dikasih tahu juga. Ya, jadi asam nukleat itu punya dua fungsi yang penting, yaitu menyimpan informasi genetik dan proses replikasi dan transkripsi atau sintesis daripada protein. Jadi asam nukleat itu adalah terminologi untuk polimer. Sama seperti protein itu polimer. Monomer dari protein itu asam amino. Kalau asam nukleat, monomernya itu namanya nukleotida. Nah, jadi nukleotida ini monomer dari asam nukleat. Nukleotida sendiri itu merupakan gabungan dari 3 senyawa, yaitu yang namanya pertama basa nitrogen, ya. Jadi asam nukleat ini monomernya sifatnya basa. Tapi kalau dia berpolimer, dia menjadi asam. Nah, menarik kan? Kenapa bisa begitu? Karena asam nukleat ini akan berikatan dengan gula, ya. Gula ribosa kalau di RNA atau gula deoksiribosa kalau di DNA. Jadi ini intinya gula beratom karbon 5 ya, gula pentosa. Nah, kalau basa bersatu sama gula ini namanya nukleosida. Begitu dia ketambahan molekul asam fosfat, maka menjadi nukleotida. Nukleosida ini semua sifatnya basa. Karena basa nukleat di sini ukurannya besar. Jadi dia memberikan sifat kimia yang lebih besar pengaruhnya terhadap molekul ini secara keseluruhan. Nah, molekul gula pada nukleotida itu ada 2 jenis. Ribosa kalau di RNA dan deoksiribosa kalau di RNA. Apa bedanya? Yang jelas dua-duanya ini sama-sama gula beratom karbon 5 atau pentosa. Yang bedanya itu di atom karbon nomor 2. Kalau deoksiribosa oksigennya hilang 1. D itu artinya hilang. Degradasi itu hilang. Degenerasi ya itu juga pengurangan kemampuan gitu ya. Jadi deoksi berarti penghilangan oksigen. Nah, kemudian atom basa itu mengikat pada atom karbon nomor 1, sedangkan asam fosfat akan mengikat di atom karbon nomor 5. Nah, nanti ini akan menjadi sesuatu yang penting saat dia berpolimerisasi. Kalau polimerisasi protein, kalau itu arahnya selalu dari arah amino ke arah karbon, ya, dari N ke C. Jadi nomor 1 tuh punya gugus amino bebas. Nomor gugus yang belakang tuh punya gugus karbon bebas. Kalau ini nanti arahnya dari 5 ke 3. Dari karbon nomor 5 ke karbon nomor 3. Nah, selanjutnya basanya itu ada 2 jenis. Yaitu ada yang namanya basa purin. Purin itu memiliki 2 cincin. Dan basa pirimidin. Pirimidin memiliki 5 cincin. Nah, dari segi metabolisme, nanti yang penting itu adalah basa purin. Kenapa? Karena basa pirimidin ini cuma punya 1 cincin. Artinya dia bisa dihancurkan dengan mudah oleh tubuh kalau kita makan berlebihan. Tapi purin dia punya 2 cincin. 2 cincin itu sangat kuat, ya. Ikatan pada 2 cincin itu kuat sehingga tidak bisa dihancurkan dengan mudah. Oleh karena itu, purin nanti degradasinya dia akan menjadi asam urat. Tapi kita nggak akan bahas di sini. Itu metabolisme. Kita bahas ke molekulnya. Ya, jadi purin itu ada 2 jenis, adenin sama guanin. Pirimidin ada 3 jenis, sitosin, terus timin ini khusus di DNA saja, dan urasil itu ada di DNA dan ada di RNA. Jadi gitu. Yang jelas masing-masing DNA dan RNA punya 4 basa. Nah, untuk DNA nanti adenin pasangannya sama timin, kalau di RNA adenin sama urasil. Nah, kemudian guanin itu selalu berpasangan dengan sitosin baik pada DNA maupun pada RNA. Nah, kemudian ada ribonukleotida. Jadi penyusun dari RNA itu ribonukleotida. Ya. RNA sendiri itu singkatan ribonucleic acid.
Kalau DNA deoksiribonukleik acid. Jadi asam nukleat deoksiribosa, asam nukleat ribosa. Itu singkatan dari RNA dan DRA. Nah, perbedaannya tadi kalau DNA itu ada timin, kalau RNA ada urasil, itu ciri khasnya. Kenapa sih kita bedain DNA dan RNA? Nanti akan kita bahas ya. Nah, kemudian nukleotida utama ini tadi saya sudah singgung ya. Jadi untuk RNA itu ada A, G, U, C. Jadi kita punya 4 huruf tuh, A, G, U, C. Nah, itu diurutkan panjang sekali. Itu adalah segmen atau sequence daripada RNA. Kalau DNA nanti A, G, T, C. Nah, A, G, T, C itu nanti diurutkan jadi huruf yang panjang sekali, itu adalah DNA kita. Nah, bagaimana kita membaca itu? Misalnya A, G, C, C, T, C, T, C, G, G, G. Itu nanti jadi penentu warna. Misalnya kalau urutannya begitu, warna matanya nanti hitam. Nanti kalau yang lain jadi biru, jadi hijau, dan seterusnya. Termasuk warna kulit, segala macam. Itu semua dari DNA. Ya, jadi kalau DNA-nya terjadi kegagalan, nah itu akan terjadi kecacatan. Makanya penting sekali menjaga ini DNA tidak menjadi mutasi. Mutasi itu macam-macam. Bisa dari makanan, bisa dari sinar radiasi, dan lain-lain. Nah, ini DNA ya. DNA itu deoksiribonukleik acid. Jadi ada adenin, guanin, sitosin, dan timin. Untuk membedakan DNA dan RNA biasanya monomernya dikasih kode D kecil, singkatan dari deoksi. Nah, untuk DNA ini ada asam nukleat, ada nukleotidanya ya, monomernya AGTC. Nah, kemudian ini penamaannya, ini nanti tolong dibaca saja, tabelnya sudah cukup jelas. Selanjutnya ini, jadi di dalam tubuh monomer dari nukleotida ini sebetulnya tidak berada dalam bentuk nukleotida bebas, tapi dia mengikat fosfat bisa sampai 3. Contohnya adenin. Adenin itu bisa mengikat 3 fosfat. Namanya ATP, adenosin trifosfat. Kenapa dia mengikat 3 fosfat? Karena kalau fosfatnya 3 itu energinya sangat tinggi. Nah, reaksi polimerisasi dari nukleotida menjadi DNA misalnya, itu butuh energi yang banyak. Jadi dia harus punya 3 fosfat, nanti pas dia berpolimerisasi, 2 fosfat yang lain tuh hilang sebagai kompensasi energi. Nah, fosfat yang satu ngikat sama nukleosidanya, dia akan berpolimerisasi menjadi DNA. Jadi gitu. Jadi dalam tubuh kita ada ATP, GTP, UTP, TTP, sama CTP, tapi yang paling banyak adalah ATP. Karena fungsinya selain sebagai pembentuk nukleotida DNA RNA, ATP juga berfungsi sebagai pembentuk energi atau mata uang energi di dalam sel, dalam makhluk hidup. Nah, ini cara polimerisasi asam nukleat. Jadi lihat, kita kalau menulis selalu dari ujung 5 ke ujung 3. Karena memang proses terbentuknya nanti dari 5 ke 3 arahnya. Ada video di LMS ya yang menunjukkan proses ini, tapi nanti di ujian sih tidak akan serumit itu ya, karena itu masuk kepada bab ekspresi gen. Kalau di sini kita membahas ke molekulnya, belum ke metabolisme atau sintesis proteinnya. Tapi intinya semua sintesis itu selalu dari ujung 5 ke ujung 3. Nah, ini akan membentuk ikatan antara gula ribosa atau deoksiribosa yang tadi dengan atom atau asam fosfat. Nah, ikatan antara fosfat dengan gula ribosa itu namanya ikatan fosfodiester. Ikatan ini sangat kuat. Ini yang menyebabkan DNA itu conserve. Conserve ini artinya molekulnya mampu bertahan sangat lama. Bahkan sampai di fosil-fosil itu ada DNA. Jadi kalau mungkin pernah lihat film Jurassic Park ya, ilmuwan berhasil memurnikan DNA dari dinosaurus yang dia dihisap darahnya oleh nyamuk. Kemudian nyamuknya itu terkurung di getah pohon ember. Jadi dia jadi kayak batu embedding gitu. Nah, di situ nanti ilmuwan ngambil darahnya, kemudian darahnya itu diekstrak DNA-nya, dapat urutan DNA-nya, terus dibikin dinosaurus yang baru. Ya itu mungkin 10-20 tahun lalu terdengar agak-agak gila, tapi sekarang percobaan yang mirip-mirip dengan itu sudah bisa dilakukan. Ilmuwan sudah berhasil membangkitkan salah satu hewan yang sudah punah, saya lupa namanya apa, intinya dia separuh zebra, separuh kuda. Kemudian dari modifikasi DNA dari zebra berhasil menghidupkan organisme tersebut. Dan beberapa tahun yang lalu kita berhasil menemukan mamut yang beku di kutub utara. Kemudian ilmuwan berusaha mengekstrak DNA-nya
Dan sekarang kalau sudah berhasil nanti mau akan dikombinasikan dengan DNA gajah untuk membuat mamut ini hidup kembali. Ya, serem ya. Tapi ya begitulah. Terkait dengan etika ya saya nggak tahu, tapi ya, teknologinya tuh sebetulnya sudah sampai ke situ gitu. Ya, sangat mengerikan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang struktur primer dari DNA dan RNA. Struktur primer dari DNA ini AGTC, RNA adalah AGUC. Pasangannya adenin dengan timin kalau di DNA, adenin dengan urasil kalau di RNA. A dengan T dan A dengan U punya 2 ikatan hidrogen. Apa itu ikatan hidrogen? Sudah dipelajari di awal. C dengan G punya 3 ikatan hidrogen. Jadi C dengan D itu lebih kuat. Biasanya organisme-organisme yang hidup di suhu tinggi itu punya G dengan C yang lebih banyak dibandingkan organisme lain. Nah, ini gambar ini sekarang udah populer, gambar double helix. Ini istilahnya double helix ya, gambar DNA. Sering sekali kita lihat di film-film di mana. Nah, ini adalah struktur DNA. Struktur ini baru ditemukan pada tahun 50-an oleh namanya Watson dan Crick. Dan kemarin tanggal 25 April itu disebut dengan Hari DNA. Penemuan struktur ini menjadi titik awal studi tentang berbagai teknologi DNA yang kita kenal sekarang. Bahkan teknologi-teknologi tentang keturunan, inseminasi dan yang lain ini banyak semua diturunkan dari teknologi DNA ini. Misalnya saja tentang kromosom pada manusia. Kita tahu bahwa laki-laki itu punya kromosom X dan Y, sedangkan perempuan itu kromosomnya XX. Dan penentu jenis kelamin ini ada di sperma, yaitu X atau Y sperma itu. Dan sekarang kita udah punya teknologi ya untuk memurnikan antara sperma X, sperma Y misalnya. Jadi kalau mau punya anak laki-laki ya udah ambil yang Y. Dan itu bisa lagi dimurnikan lagi. Oh, saya mau yang spermanya seperti ini gitu, yang sehat dan segala macam itu bisa dipilih. Kita sudah punya mikroskop yang mampu memperbesar sampai ngelihat sel-sel yang sangat kecil, sel sperma misalnya. Dan kemudian nanti ini disatukan dengan bantuan medan listrik atau injeksi langsung ke ovum atau sel telur. Nanti diinkubasi di cawan Petri ya. Jadi sebenarnya namanya bukan bayi tabung karena bukan tabung reaksi. Tapi di cawan Petri, harusnya bayi Petri kali ya. Nah, jadi di cawan Petri nanti selnya diperbanyak, dia jadi zigot, oosit, blastosit dan terus nanti kalau udah cukup besar dimasukkan ke rahim. Kalau mau punya anak kembar dibekukan dulu, di freeze, terus potong selnya jadi 2, ambil sebagian masukin, itu jadi anak kembar. Tapi nanti lahirnya nggak barengan. Itu ya sedikit tentang teknologi DNA lah. Nanti kita bahas lagi. Oke, jadi ini struktur DNA ada istilahnya major group sama minor group. Major group ini lengkungan yang besar seperti ini, minor group lengkungan yang kecil. Ya, jadi struktur DNA itu nggak betul-betul dia sama begitu, tapi ada lengkungan yang besar sama lengkungan yang kecil. Jadi itu major. Dan sekarang kita udah bisa ngukur, ini ukurannya berapa? 36 Armstrong, 3,4 Armstrong, bayangkan. 1 Armstrong itu 10 pangkat min 10 meter. Ya, jadi itu sekitar 10 pangkat minus 7 dari milimeter. 10 pangkat minus 4 milimeter ya. 10 pangkat minus 7 milimeter. Jadi 1/10 juta milimeter, kecil banget kan. Tapi kita udah bisa lihat pakai mikroskop. Nah, ini gambar dari DNA ya, DNA di dalam bakteri ini supercoil, sirkular. Jadi kalau di organisme tingkat tinggi eukariot, DNA itu linear bentuknya, terus digulung. Nah, kalau di bakteri itu DNA itu kayak karet gelang, sirkular, terus digulung juga, jadi kayak karet gelang dipilin. Itu namanya istilahnya adalah supercoil. Ya, selanjutnya ini adalah mekanisme ikatan antara adenin dan guanin dengan adenin dan sitosin dengan adenin dan guanin dan sitosin dengan adenin dan timin. Jadi tadi saya sudah bilang jumlah ikatannya ya, ada yang 2.